Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil UAS kami. Video ini merupakan demo proyek UAS mata kuliah Bahasa Pemrograman 3 menggunakan kode Enic 4 dan MySQL. Aplikasi yang kami buat ini berjudul Sistem Informasi Pembayaran SPP Sekolah. Proyek ini dikerjakan oleh kelompok 3 dengan anggota saya sendiri sebagai Wahyu Dwi Sasongko dengan NIM 2523138. Saya Fauzan Ikhwan Rahman dengan NIM 2523120. Saya Muhammad Alfis Aziz dengan NIM 253114 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Yamin SPD MKOM. Selamat menonton. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tema dan gambaran aplikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam mengelola data siswa, kelas, dan SPP, serta transaksi pembayaran SPP secara komputerasi. Masalah yang ingin kami selesaikan yaitu pencatatan pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan. Dan untuk target penggunaan aplikasi ini, kami menargetkan adalah admin atau petugas sekolah. Selanjutnya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu struktur proyek dan CLI. Nah, di sini bisa teman-teman lihat berikut adalah struktur proyek kode Inter 4 yang kami gunakan. Pada folder controller terdapat file seperti out, dashboard, siswa, kelas, SPP, dan pembayaran. Lalu pada folder models kami ada siswa models, kelas models, SPP models, user model, dan pembayaran model. Dan di database migration kami ada user table, class table, sampai laporan table. Lalu di views kami ada folder admin, laporan, layout, siswa, login out, dan register out. Ini untuk login dan register yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, bagaimana kita membuat controller migration dan model ini? Seperti ini contohnya. Kita stop dulu. PHP Spark. Make controllers test. Kita buat. Maaf, sepertinya ada typo sedikit. Bagian controller. Off. Nah, kita tes. Nah, kita bisa lihat ada di sini muncul controller test. Lalu selanjutnya untuk membuat database migration PHP Spark make migration test. Enter. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat di sini ada migration untuk tes, lalu untuk models seperti itu juga PHP Spark make models test. Nah, akan muncul juga di sini untuk tesnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database, ERD, dan migration. Nah, untuk tampilan ERD dari SPP sekolah kami seperti ini. Bisa teman-teman semua lihat. Ini adalah ERD Sistem Informasi Pembayaran SPP Sekolah. Seperti ini. Lalu untuk file migration-nya ada seperti ini. Ada user table, class table, siswa table, sampai laporan table. Semua ini kami buat menggunakan command line di PHP Spark Make Migration. Buktinya ada di tabel migration yang ada di database kami. Di sini bisa tertulis file migration apa saja yang kami buat di command line tersebut. Lalu untuk jumlah tabel yang digunakan, kami ada ini tabel users, ID, user, kelas, siswa, SPP, pembayaran, dan laporan. Nah, relasi antar tabelnya yaitu kelas dengan siswa one to many, siswa dengan pembayaran one to many juga, SPP pembayaran one to many juga, users pembayaran one to many juga, pembayaran ke laporan one to one. Lalu contoh field yang penting itu adalah field di tabel pembayaran. Karena di tabel pembayaran ini
kita akan memanggil siswa ID, SPP ID, dan user ID yang berada pada tabel lain, sehingga ketiga tabel yang berbeda itu akan dimasukin dalam satu tabel dan dipanggil di tabel pembayaran. Itu salah satu contoh field yang penting di web SPP kami. Selanjutnya yaitu halaman login aplikasi. Autentifikasi pengguna diatur melalui controller out dan menggunakan session pada bagian yang ini. Di mana fungsi ini mengambil apa yang ada di database user untuk login. Mari kita coba register terlebih dahulu. Di sini mempunyai ada 3 role, yaitu siswa, petugas, admin. Nah, saya akan mencoba register menggunakan admin. Masukkan username. Admin 12345. Email admin 12345@gmail.com. Password minimal 6 karakter. 1234556. 1234556. Masukkan username nama lengkap ini opsional. Jadi saya memasukkan Fauzan Ikhwan. Daftar. Register admin berhasil, silahkan login. Nah, jika berhasil, maka bisa kita cek di database, di tabel user, maka akan masuk admin 12345 sebagai nama Fauzan Ikhwan. Jadi, langsung saja kita login. Admin 12345 dengan password 123456. Kita login dan login berhasil. Selanjutnya, saya akan menemukan fitur CRUD pada modul siswa. Pertama, saya menambahkan data siswa baru, yaitu 12345678910. Nama lengkap, misalnya Fauzan Ikhwan. Jenis kelamin laki-laki, lahir. Isi tanggal lahir, alamat lengkap, Kubang Putih, nomor telepon. Kita memilih kelas, password admin tadi. Data berhasil disimpan. Nah, untuk di controllernya menggunakan public function create, di mana kita menambahkan datanya ke database. Berikut adalah fungsinya. Nah, maka data tersebut akan tersimpan ke database di siswa. Nah, ini Fauzan Ikhwan. Kita juga bisa mengupdate data tersebut jika terjadi kesalahan. Misalnya ingin mengganti alamat, seperti ingin ke Bukit Tinggi, atau ingin pindah kelas juga. Oke, konfirmasi pakai password, update. Untuk fungsi dari update ini hampir mirip dengan create. Validasinya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu delete. Mendelete data. Data berhasil di-delete dari database. Dan fungsi dari kontrolnya itu delete.
Untuk siswa modelnya, di sini saya menggunakan logika seperti ini untuk memvalidasi sesuai data yang ada di database dengan yang ada di websitenya. Proses ini ditangani oleh siswa controller, siswa model, dan tampil pada folder index view ini. Selanjutnya yaitu demo join relasi tabel. Yaitu pada modul pembayaran, data yang ditampilkan berasal dari beberapa tabel, yaitu seperti tabel pembayaran, tabel kelas, siswa, dan SPP. Nah, langsung saja kita implementasikan di mana saat kita menginputkan pembayaran SPP, hal ini menggunakan relasi join sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lengkap, seperti ada nama siswa, kelas, dan nominal SPP yang belum dibayar. Langsung saja kita pilih siswa, Fauzan Ikhwan Rahman. Tarifnya yaitu kelas 10 dan ingin pilih bulannya, saya ingin membayar bulan Februari. Status saya lunaskan. Nominal jumlah sesuai yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Metode pembayarannya ada 3. Saya ingin tunai. Keterangan sudah dibayar. Maka akan disimpan. Pembayaran berhasil dicatat. Maka kita bisa melihat di database pembayaran akan ada tersimpan transaksi yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Query yang saya gunakan yaitu ini, di mana mengambil data siswa, yaitu namanya yang ditampilkan, dan mengambil ID-nya untuk dipancing agar bisa dipanggil ke dalam database-nya. Selanjutnya yaitu SPP dan kelas yang diambil juga ID-nya untuk dipanggil ke pembayaran. Dimana kita bisa melihat strukturnya, ID siswa, ID SPP untuk sebagai kunci pemanggil pada saat mengelola pembayaran SPP. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian demo Ajax dan validasi. Nah, di form Ajax tanpa reload, itu saya memakainya salah satunya yaitu di data siswa, indeks PHP, di bagian folder admin, indeks siswa. Di sini bisa kita lihat script atau kode untuk kode query, kode jQuery-nya. Di sini ada scriptnya. Lalu kita tes saja langsung, kita tambah data siswa baru. Contoh NIS-nya 100, 200, 300, 4. Nama lengkap Alvis. Jenis kelamin laki-laki. Tempat lahir Batu Sangkar. Tanggal lahir anggap saja tahun 2011 bulan Juni. Alamatnya Bukit Tinggi, nomor teleponnya 822 99 12 9507. Kelas yang kita pilih tentunya kelas 12 MIPA 1. Passwordnya Alvis123. Alvis123. Nah, sini data berhasil ditambahkan. Nah, otomatis di sini akan ditambahkan Alvis sebagai siswa baru. Nah, coba kalau kita hapus yang Alvis kita daftarkan tadi, kita yakin hapus data siswa, ya. Oke, data siswa berhasil dihapus. Maka Alvis yang sebelumnya telah hilang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian layout bootstrap dan template dinamis. Nah, untuk layout sendiri kami pakai di folder layout di file main PHP. Bisa
teman-teman semua lihat di sini, ini adalah kode dari main yang akan layout yang akan kita pakai seperti di dashboard admin ini. Untuk contoh extendnya kita memakai layout main yang berada di folder layout dan file bernama main php. Nah, untuk sectionnya itu berisi konten dari main PHP ini. Nih, container fluid. Nah, di sini kami menggunakan Bootstrap 5. Ini kodenya CSS Bootstrap icon dan custom CSS di bawah sini. Untuk layout yang dinamisnya di sini seperti ini, SPP system, sistem pemberian sistem, contohnya seperti ini. Yang bisa teman-teman lihat di sini SPP system, sistem pembayaran SPP. Ini adalah contoh dari layout main yang kita gunakan. Ada dashboard, data siswa, data kelas, data SPP, data kelas, data SPP, pembayaran, laporan, dan logout juga. Nah, untuk halaman-halaman lain yang ada di sini seperti dashboard, halaman siswa itu hanyalah sebagai isi konten dari main layout yang di navbar sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita sebagai penutup pada video kali ini, saya akan membacakan atau menyampaikan penutup dan pembagian tugas. Sebagai penutup ya, aplikasi ini memiliki fitur login, manajemen data siswa, kelas, SPP, pembayaran, relasi tabel, ajak, serta layout yang dinamis. Nah, untuk pembagian tugas dalam kelompok kami, seperti saya, Muhammad Hafiz Aziz, yang akan membuat halaman dashboard admin dan konfigurasi lainnya. Fauzan Ikhwan Nur Rahman akan membuat halaman dashboard untuk siswa dan konfigurasinya. Lalu Wahyu Dwi Sasongko yang akan membuat laporannya, mengedit video, dan lain-lain. Nah, namun kendala yang kami hadapi adalah relasi database dan validasi. Yang sering kami jumpai adalah terkadang data yang kami masukkan saat menginputkan data siswa, kelas, ataupun SPP itu kadang tidak masuk ke database. Lalu kami tanya ke Google dan beberapa sumber yang lain untuk mencari tahu bagaimana solusinya, sehingga salah satu solusinya yaitu memanfaatkan fitur migration dan dokumentasi dari kode Initer 4. Nah, demikianlah demo proyek UAS kami. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.